جرب وبرحت أبد بيديك يجد الهدى السماني كيجيها بسيوك مشارة مرد ربنا سمع في السفي ونجم سلام سمان ونسان سياسان ونسان مفلتا سيحب بالطوي سيما ربي كيجيها لمصطفى جديد جبدي محبوس من ربي ويوجه الكرم وكرم النزوة الجنة نشأ الله منازم جمسر المحمد والمجبر المسلم وصلى الله فاسين سليمان بيامين الله بين حبيب الناس بيبار بيتنا بين الناس الدوري ونور بسيرة ويسعد الله ويسعد الله وأصلي مغري مغريته فادي بدي بدرن الله بفاه الله بفاه تحيهم جنة مغفر السلام وقوم مغفر يا الله شعور لا إله هو الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله عليه وسلم جميع ما في القلوب التي تعلمنا لنا سلم في الكتاب شابها محمد بمحمد الغزالي رضي الله عنه بعلوم الدين بدارين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب أسرع الجميع تلاميذ يا الله سر وكتاب الكتاب لا إله إليهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Balil kamilu balla nadhira lahu fil bati. Balil kamilu balil utawi wong kang sampurna. Iku man dat la nadhira kang ora ana tudhe iku maujud. Kang ora ana tudhe iku maujud lahu kabeh min bidati dan datiman. Wa kama anna isyraqan nuri syamsi lan kaya oleh setuhune mencorongi nuri topadani srengenge biakari lafati dalam jajar iku lan isya orang apa isya orang iku nuksonan kang yudo fisamsi dalam srengenge bal huwa balik utawi isyraq iku min jumlati kamaliha saking jumlahi atau saking golongane kesempurnaane syams wa inama nuqsanus syams ai mestine utawi sudone srengenge iku biwujudi syamsin lan wujudi srengenge ukhra kabeh tusawi kang madani apa samsun ing samsun ukhra firut bati dalam derajati mal istighnai sarta ngalap cukup nganha saking samsun ukhra fakadzalika mongko iku kaya mungkon wujudu samsin wujudu kama lima utai wujudi sampurnane barat fil alam kang tetep ing dalam alam iku jauh dan balaki apa mawujud ila isrokan warul kudrati mari mencorongi biro-biro nulis sifat kuasane Gusti Allah wa yakunu maqana ma fil alam maksudnya wa yakunu maqana apa ma fil alam ana iku biarkan manut wala yakunu la orang iku mudbahan kang den faidan mangkonan kan yurja
Mana rububiyah utai maknani sifat rububiyah. Utai maknani sifat rububiyah iku at-tafarrudu ngijeni bil wujudi kelan wujudi. Wa huwa utai tafarrud fil wujud iku al-kamalu sifat sampurna. Wa kullu insanin tasabiyane manusa iku fainahu mongko setune insan bitabihi kelawan insan iku muhibbun wa kan demen diayakuna maring yen tono sapa insan wa insan iku al-munfaridu kan deweni bil kamali kelawan sifat sampurnani. Walidhalika lan karana mungkono muhibbun qala dawu sapa batu masayih sufiyati sedangkan pira-pira guru tasawuf dawu ma min insanin ing dawu ma min insanin iku illa wa fi batinihi angin iku tuk ing dalem jeruni atine insan ma utai barang suraha kang pertelo bihi kelawan sapa Fir'aunu Mingkalihi sehingga Gusti Allah rupane ana rabbukumul a'la ana laysa liku rabbukum pangeran sira kabeh ana la kamuluhu walakinnahu la tatapini insan iku laysa rana sapa insan rana iku yajidunmu sapa insan lahu maring kaulu lahu maring majalan inggur panji bahwa utawi al-haq iku kama qala qaya laidahu sobatul masaih fa innal ubudiyata mongko setune sifat bangsa kawula wa innal ubudiyata mongko setune sifat kumawula iku kohun nyereng ala nafsi ing atase nafsu wa rububiyatu te sifat bangsa pangeran iku mahbubatun kang den demeni bitohi kelawan wateki lawan dari pada dari kata mengkono kamu iku nisbati rubaniyati maring bangsa sifat bangsa pangeran allati kan awmana kang awin syarah ilaiha maring allati apa qauluhu ta'ala dawe Gusti Allah ta'ala rubani kulir ruhu min amri rabbi dawu kulir ruhu min amri rabbi barang sedaya kapalo yakan niki narasake dawu kalau wijidan mengenai perjalanan tauhid kula jenengan kaliyan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula jenengan belajar mengenal Allah karena kula jenengan akan kembali kepadanya. Kula jenengan bakal bali nang asane Gusti Allah. Jadi kula jenengan dilepas sementara oleh Allah tengah dunia ini, dan kita sebentar lagi akan diambil, dijupuk maneh, dijadikan satu kembali kepada Allah. Melani bali ni kula
budal sampurno baline ya kudu sampurno. Budal dalam keadaan bersih suci tanpa noda. Kula jenengan mulih sesuk iki kepripun? Apa tetap bersih suci tanpa noda atau kita pulang dengan segala kotoran kita? Al-Ghazali terus kita balil kamilu man lana birlahu firubati. Walau ini saya menjelaskan lam yakun mawjudan ma'ahu li'anal ma'iyata tujibul masawah fi rutbah wal musawatu fi rutbah nuqsanun fil amal. Ketika Al-Ghazali mengenalkan kepada kita tentang keadaan Zatullah dengan sifat keagungannya dan sifat kesempurnaannya. Kesempurnaan atau sifatul amal yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala la nadir lahu firubati. La nadir itu tidak ada perumpamaan sedikit pun yang ada di dalam alam semesta ini tentang derajat kesempurnaannya Allah, tentang derajat keagungannya Allah, tentang derajat kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah itu duweni sifat kuasa, tapi sifat kuasanya Allah tidak sama dengan sifat kuasa dari para raja-raja di dunia ini. Gusti Allah mempunyai sifat agung, tapi la nadhira lahu. Keagungan Allah tidak sama dengan keagungan yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, yang pernah kita ketahui. Gusti Allah duweni sifatul jalal, duweni sifatul qudrah, duweni sifatul jabbar dan seterusnya. Tapi tidak ada sedikit pun di dunia ini yang menyamai tentang kekuasaan Allah. Jadi Nabi Allah firubati. Dan ketika kula jenengan membayang-bayang Gusti Allah itu seperti apa, maka berhati-hatilah kita. Karena ketika kita membayangkan Allah itu seperti apa, niku berarti tauhid kita sedang terganggu. Tauhid kita sedang terganggu. Nanti kehati-hatian kita di sana. Wa kama nasrabul nuri samsi fi aqdari afaq laisa nuqsanan fi syamsi bal huwa min jumlati kamalha. Lalu terus bagaimana terus dengan keadaan Allah? Al-Ghazali menjelaskan dengan penggambaran. Digambarkan oleh Al-Ghazali dengan matahari. Srengenge niku padane gedene gede banget. Di antara planet-planet yang ada, yang terbesar adalah matahari. Matahari itu 180 kali besarnya bumi. Srengenge niku gede banget. Tapi kesempurnaan matahari niku dengan apa? Fi aqdar israqin nuri syamsi ila aqdaril afaq. Sehingga sempurnane matahari niku ketika cahayanya
roto madani seluruh jagat raya Abdul Afaq. Dan panjenengan perlu tahu, matahari setiap hari bersinar begitu terangnya, bersinar begitu luasnya, bersinar begitu indahnya, tapi tidak pernah mengurangi bentuk kesempurnaan matahari. Jadi srengenge niku masih mencorong bendino, padang bendino niku ora tahu sudo. Ora mundak cili niku kok. Kok srengenge iku mundak blerek nggih mboten. Tapi kok mendung. Nggih. Mendung niku bukan karena cahaya mataharinya blerek. Nggih. Baterai ini kok terus sudo terus blerek niku mboten. Tapi mendung petenge krana mendung itu disebabkan karena cahaya matahari terhalang. Jadi bukan merusak atau bukan mengurangi kesempurnaan matahari, tapi cahayanya sedang terhalang. Dan terus yang merusak matahari itu apa? Yang merusak matahari itu ketika muncul matahari yang lain. Ketika muncul matahari yang lain, maka matahari yang lainnya ini nanti akan merusak keberadaan matahari tersebut. Artinya apa? Kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak pernah berkurang. Sifat agung Gusti Allah ora tau sudo. Sifat kuasane Gusti Allah ora tau sudo. Sifat kesempurnaannya Allah tidak pernah berkurang. Terus Gusti Allah orang muda agung krono sampeyan ibadah. Gusti Allah ya ora sudo sifat agung krono manusa masih. Artinya apa? Artinya kekuasaan Allah tidak dipengaruhi oleh sebab apapun. Keagungan Allah tidak pernah terpengaruh karena sebab apapun. Sifat kekuasaannya Allah tidak pernah berkurang karena sebab apapun. Paham? Beda karo kuasane manusa. Nggih. Manusa iku rada kuwudune kuwasa duwe derajat kakean pola sudo derajate bahkan iso ilang derajat. Jadi keadaan Gusti Allah sing maha istiqomah. Nggih. Yang tidak bisa dipengaruhi dan tidak bisa terpengaruh oleh apapun ini ada di antara bagian kehidupan kita. Jadi manusia ini awal diri ini di dalam diri kita ini ada bagian dari Dzatullah. Yang di situ lebih spesifikasi, lebih diarahkan dijenengi namine roh. Mulane Gusti Allah niku dawuh, ketika ada manusia bertanya tentang roh, hai Muhammad, wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Kata roh itu urusanku. Lah terus kula jenengan hubungan kalian Gusti Allah niku yang paling merusak adalah ketika kula jenengan mendatangkan Tuhan yang baru.
Ketika dalam hati kita mendatangkan Tuhan-Tuhan yang baru atau mendatangkan sesuatu yang kita sembah yang baru, maka inilah yang akan merusak tauhid kita. Yang sejak kemarin kita sudah berjanji kepada Allah, la ilaha illallah, yang dirangkai dalam kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terangkai indah di dalam hati kita, terucap indah di dalam lisan kita, akan tetapi sedikit demi sedikit kita menodainya. Kita nodai tauhid kita sendiri dengan kita mempertuhankan, membanggakan, mengagungkan, menyempurnakan atau menganggap sempurna sesuatu selainnya Allah. Tekoni perkara sing kula jenengan anggap sampurna, membandingi kesempurnaan Allah, inilah yang merusak tauhid kita. Jadi biwujud syamsin ukhra tusawihi fi rutbah ma'istina'anha pada dalika kullu kullima fil alami yurja'u ila isyraqan wal hudra. Mulane kadang kula jenengan iki ya merasa terwakili kekuasaannya Allah dengan sesuatu yang wujud di antara kita. Mari manusia itu kadang nekakne rasa ayem niku dudu karo Gusti Allah, tapi nekakne rasa ayem niku utawa tekone rasa ayem niku karo makhluk Gusti Allah. Jadi kullu fil alam yurja'u ila isyraqi anwar qudrah wa yakunu taminan wa la yakunu madhu'an. Yang seharusnya tauhid kita ini mengarah, berkumpul, mengerucut menjadi satu, mengumpul kepada kekuasaan Allah, kepada anwari qudratillah, cahaya kekuasaan Allah yang menghantarkan kita untuk selalu tabe manut marang Gusti Allah. Layakun mudbain, kita ini bukan golongan yang harus diikuti, tapi kita ini golongan yang harus mengikuti. Kalau jenengan kudu manut kudu taat. Faidan makna rububiyyah at-tafarrudu bil wujudi wa huwa al-kamal. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa penjelasan atau pengertian tentang rububiyah atau sifat ketuhanan itu adalah satu sifat tunggal di dalam wujudnya, sehingga tunggal niku merupakan simbol dari sebuah kesempurnaan. Sesuatu itu kalau sempurna cukup sendiri. Makanya Gusti Allah niku qul huwallahu ahad Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sifat tunggalnya Allah, sifat kekuasaan Gusti Allah, sifat kesendirian Allah di dalam semuanya, ini merupakan wujud sempurna Gusti Allah. Perkara niku lek wis sempurna, gak usah perlu ditambah-tambah. Gitu ya. Jadi jenengan niku dadak makan.
Napa jenengan mangan iku perlu tetek bengek. Gimana? Ada sego ditambah jangan sing nyekel kerupuk ditambah sambel. Sambel kurang pas goreng gede. Tambah tempe dan seterusnya gimana? Kurang duduk tambahin. Mengapa kula jenengan itu dengan segala macam ini? Karena makanan yang kita makan ini tidak mencapai tahap sempurna. Sehingga sempurna ini harus ditambahkan ini. Gusti Allah itu maha sempurna, tidak perlu ditambah dengan Tuhan yang lain. Jadi cukup kula jenengan bertauhid dengan Allah, menjadi satu dengan Allah, niki wis cukup, gak usah bertambah-tambahi pengiran. Gak usah diibu-ibui kalau pengiran. Cukup Gusti Allah tok wis meratani urakan di sekabehane perkara. Dari at-tafarrud fil wujud wa huwa al-kamal. Ada. Wa kullu insanin fa innahu bi tabi'i muhibbun la yakuna huwa al-munfarid bil kamal. Walidzalika qala ba'da masai sufiyah ma min insanin illa wa fi batinihi ma syaraka bi fir'aun. Kemarin kalau ini kula jelaskan, di dalam sifat manusia itu ada salah satu sifat yang namanya sifat rububiyah. Jadi ada sifat bahimiyah, sabuiyah, syaitoniyah dan rububiyah. Sehingga menjadi watak dari seorang manusia itu selalu ingin, nafsunya selalu ingin menjadi orang yang paling nomor satu. Yang tidak ada duanya. Jadi ma min insanin illa wa fi batinihi ma syarraha bi fir'aun. Batul masyayikh sufiyah niku lek dawuh di dalam diri setiap manusia ini ada nafsunya Fir'aun. Pengen menjadi orang yang terkaya, paling kaya. Berawal dari pengen jadi wong sugih, akhirnya pengen menjadi orang yang sangat kaya, menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang yang paling kaya, dan menjadi orang yang terkaya. Niki nafsu. Mengenai tentang kepandaian, manusia juga punya nafsu ingin menjadi orang yang pandai, orang yang sangat pandai, wong sing paling pandai, dan orang yang terpandai. Terus manusia ingin menjadi orang yang kuat, menjadi yang paling kuat, menjadi yang sangat kuat, dan menjadi yang terkuat. Manusia ingin sangat cepat, menjadi yang paling cepat, dan menjadi yang tercepat. Ini namanya nafsu rububiyah yang menguasai di dalam diri kita. Sehingga setiap diri manusia ini akan berkata dalam dirinya, ana rabbukumul a'la. Aku ini yang terbaik di antara kalian. Aku yang terhebat di antara kalian. Aku yang tercerdas di antara kalian. Aku yang terkaya di antara kalian. Aku yang terpandai di antara kalian. Setiap diri manusia itu begitu. Mulanya itu dunia ini semua kontes itu ada. Kontes kecantikan ada,
karena mengikuti kebutuhan hawa nafsu, keinginan hawa nafsu untuk mencari orang yang tercantik di dunia. Boleh wong sing paling ganteng nang dunia, boleh wong sing paling banter melayu nang dunia, boleh wong sing paling licik di dunia, boleh wong sing paling pintar nang dunia, membuat orang yang paling kuat di dunia. Semuanya diberi bebas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam diri manusia ini juga ada yang namanya sifat rububiyah. Walakinnahu laisa yajidu lahu majalan. Akan tetapi semua manusia untuk menuju ke sana tidak ada yang mendapatkan jalan. Sadar bid'at atau sadar bersaudara, sadar dan sakit. Niki manusia sing kalian Gusti Allah dikei umur sing dawa, umure niku 1000 tahun. Bojone niku 1000. Anak lanang niku jumlahnya 1000. Ketika dia mendengar cerita tentang surga, dengan keberadaannya surga, sadar dan sadid langsung, karena dia sudah menyatakan ana rabbukumul a'la, maka dia juga bikin surga seperti yang diceritakan oleh Nabi-Nabi saat ini. Lalu gawe satu pulau ditoto, semuanya terbuat dari emas, kerikil-kerikilnya dari emas, kerikil-kerikilnya itu tadi batu onik, untuk yang menjadi pondasi benteng itu jadi batu onik, bentengnya juga batu onik. Orene wit-witan kabeh teko emas, berbuah juga emas dan seterusnya. Dibangun oleh sadar bersaudara. Tapi tenriku laisa yajidu lahu majalan, mereka tidak akan pernah mendapatkan jalan untuk mencapai hal ini. Karena qala fa innal ubudiyata fa huwa ala nafsi. Manusia, engkau tercipta, engkau diciptakan sebagai seorang hamba dengan sifat ubudiyah. Jadi kula jenengan hamba nggih hamba. Lalu kenapa kita itu tergoda? Napa kula jenengan itu tergoda? Sehingga kula jenengan secara terang-terangan berani menodai sifat kehambaan yang ada di dalam diri kita. Jadi kula jenengan itu sudah dinas dari kamu, dinas menjadi hamba. Hamba ini kamu yang hanya bisa taat, yang hanya punya kekuatan untuk taat, untuk manut, untuk nyembah marang Gusti Allah. Mulanya seberapapun engkau berusaha untuk menghilangkan sifat ubudiyahmu, sifat kehambaanmu, engkau tidak akan bisa. Mulanya kula jenengan ini berhati-hatilah. Untuk apa? Untuk menjaga sifat ubudiyah yang ada di dalam diri kita, untuk tidak merangkak keluar dari lingkaran ubudiyah. Benda itu kula jenengan teko sifat kawula iki. Dan barang siapa sing sapa wong iki gelem manggon dalam lingkaran ubudiyah dan dia tenang di sana, tidak ingin berubah rono, ora pengin berubah ini, ora pengin kakean tingkah, maka keadaan dirinya akan selalu berada dalam keadaan
aman, ayem, tentrem, tenang. Jadi manusia itu sing garai gak tenang, gak ayem, gak tentrem, karena dia berusaha keluar dari sifat ubudiyah. Hamba itu hanya diberi kekuasaan untuk manut, untuk terima, untuk ikhlas, untuk pasrah, untuk sabar, untuk bertawakal, untuk berqanaah. Niki hak seorang hamba. Kula jenengan nggak usah merembet banyak-banyak dengan haknya Allah. Mulanya ada hukukul rububiyah dan hukukul ubudiyah. Semuanya sudah jelas. Kaplingannya itu jelas. Ini wilayahnya Allah, ini wilayahnya manusia. Dan itu jelas. Warububiyah itu mahbubah. Sifat rububiyah itu sifatnya Allah yang dia punya hak satu untuk dicinta. Jadi hukum rububiyah itu hak untuk Gusti Allah itu dunia hak. Hanya untuk apa? Untuk diikuti, untuk disembah, untuk ditaati, untuk dilayani, untuk dijadikan sebagai Tuhan, bukan dijadikan sebagai saingan. Niki haknya Allah. Haknya untuk ditakuti, kudu diwedeni. Hak untuk dimuliakan. Ini hak rububiyah. Lah hai kaum hai manusia niku hak satu untuk beribadah, nyembah marang Gusti Allah. Hak untuk taat kepada Allah. Hak untuk mengikuti semua perintah Allah. Hak untuk menjauhi semua larangan Allah. Hak untuk tidak membantah dengan semua kehendak Allah. Mulai bintabi wa dzalika binisbati rubaniyati allati awma ilaha kulir ruhu min amri rabbi. Dari penjelasan itu muncul, berasal dari mana penjelasan itu? Muncul dari dawuh Gusti Allah, ar-ruh min amri rabbi. Niki murati kitab. Lah terus kula jenengan. Jadi kula jenengan ketika kula jenengan sudah tahu tentang hak kita, hak kula jenengan iku namung manut marang Gusti Allah, nyembah marang Gusti Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Hak kita untuk takut kepada Allah. Hak kita untuk jangan pernah berusaha merebut dan memakai sifat-sifat Allah. Hai pulau jenengan kuno hamba. Walakin lamma ajazat, tetapi ini dalam kali-kali amus membuat nafsu andar muntahal kamari saya nemu sampurnani sifat saking katopi sifat sampurno lantas put moko langsung gugur apa sahwati nafsu dil kamari maring sifat sampurno. Wa nafsu iku muhibbatun wa kan iku mahabbatun wa kan lil kamali maring sifat sampurna wa mustahiyatun lan kepingin lalu maring kamal wa mutaladdidatun lan rasa bihi maring rasa enak bihi kelawan kamal li dzatihi krono dzati kamal kamalaman la limanna wa kono arti kufro karune wa al kamali kakono sampuriti sifat sampurna
Wa kullu mawjudin tasikabiani perkara kang mawjud. Bahwa maqatai kullu mawjudin hukum muhibbun wa kang demen lidatihi maring dati kullu wali kamali datihi lan maring sampurnane dati kullu. Lan maring sampurnane dati kullu. Kula jenenge dikei nafsu karo Gusti Allah. Lama ajazat nafsu anda muntahal kamal lam tasbut sawatu halil kamal. Selama nafsu manusia, nafsu manusia ini tidak mampu untuk menemukan sifat kesempurnaan Allah, maka syahwatnya nafsu untuk pengen sampurno itu tidak akan pernah hilang. Jadi sampurnane ati kali sampurnane nafsu atau hawa nafsu ini beda. Sampurnane ati niki adalah kesempurnaan untuk mengabdi kepada Allah. Lek sampurnane hawa nafsu ini penginnya sampurno seperti kekuasaannya Allah. Bedanya tadi. Mulanya ketika nafsu ini tidak bisa tunduk dan tidak bisa menemukan sifat sampurnane Gusti Allah, maka nafsu akan selalu buru nganggo sampurna nyampurnane awake dhewe ben kaya Gusti Allah. Paham tidak maksudnya? Oke, saya ulang. Lama jazatin nafsu andarki muntahal kamal lam tasbut syahwatuha lil kamal. Mulane monggo kula jenengan iki tata. Kita tata, kita atur nggih. Teng riku untuk apa? Untuk kula jenengan iki bisa menyempurnakan kehambaan kita, sifat ubudiyah kula jenengan dengarsane Gusti Allah. Supaya nopo? Ketika manusia itu tahu kalau dirinya ini benar-benar hamba, berarti orang ini tahu lah Gusti Allah itu benar-benar pengiran, benar-benar Tuhan. Tapi ketika manusia ini tidak bisa menemukan kalau dirinya ini seorang hamba, maka dia juga tidak bisa tahu kalau Allah itu Tuhan. Lek Gusti Allah itu pengiran. Gimana? Ini ada merah, ini ada putih. Orang yang tahu tentang apa itu merah dan kesempurnaan merah, maka dia otomatis akan tahu dengan keberadaan putih. Gimana? Tapi kalau orang ini tidak tahu merah itu apa, maka dia juga tidak akan pernah tahu putih itu mana. Ini ada dua warna yang jelas, abang, putih. Dua warna yang beda. Atau ini hitam, ini putih. Orang itu akan tahu itu hitam karena ketika dia tahu mana putih dan kesempurnaannya putih, maka dia akan tahu hitam. Di dunia ini, di semesta ini, di jagat ini hanya ada dua. Satu sang khalik, satu makhluk. Siji Gusti Allah, siji makhluk. Hanya ada dua. Mulai garisnya jelas, man arafa nafsah faqad arafa rabbah.
hanya ada abdun, hanya ada Rabb, Tuhan. Namun enek Gusti Allah, karo namun enek makhluk. Hamba manusia. Ketika kita ini sebagai hamba, tahu dengan keberadaannya hamba, berarti kita tahu secara langsung, kita tahu tentang Allah. Lalu kalau dengan sifat kehambaan kita mau nggak jelas, orang paham, orang ngerti, maka otomatis orang ini tidak akan tahu dengan Tuhan. Paham ya? Jadi kok kula jenengan niku ibadah gak jelas, nggih, tentang apa yang kita lakukan ini piye gak jelas. Mengapa? Karena kita tidak mau memperhatikan satu sisi secara sempurna. Jadi ketika ada dua pilihan, ini antara warna hitam dan warna putih, ini bola-bola hitam, bola-bola putih, diaduk jadi satu. Ini kita akan bisa membedakan mana yang hitam dan mana yang putih ketika kita bisa memisahkan hitam sendiri, dipilih dong, sehingga dilumpuhi di dalam satu wadah, yang putih di dalam satu wadah. Jadi mau ini dari siji, sak wadah ini isine bola-bola hitam dan bola-bola putih, neker ireng kalau neker putih dari siji. Mana yang hitam dan mana yang putih, ambil satu persatu yang hitam. Maka yang tertinggal yang putih. Nah, ini penjelasan arafah nafsa arafah. Kita tahu mana sifat-sifat hamba. Karena yang dominan yang ada dalam diri kita sebagai seorang hamba Allah, maka semua sifat-sifat hamba, sifat-sifat kawula niki kita kuasa. Jangan menyentuh yang lainnya. Maka ketika sifat hamba ini sudah kumpul di dalam diri kita sempurnakan kehambaan kita secara otomatis. Jenengan gak usah golek, jenengan gak usah nandindi, niku jenengan akan bertemu dengan Tuhan. Ketemu kalian Gusti Allah. Ini definisi. Saya ditambah. Sekarang kita gambarkan dalam kehidupan. Ya. Saat ini kula jenengan dengan ubudiyah, satu ada ibadah, dua ada ubudiyah, dan tiga ada yang namanya ubudah. Ini tiga tingkatan abdul. Kita nih, saat ini kula jenengan coba mulai paham dalam lingkaran mempelajari tentang hal. Mengapa kita tidak boleh masuk dalam ranah-ranahnya Allah? Masuk dalam wilayah sifat-sifatnya Allah. Kita hanya masuk ke dalam sifat-sifatnya hamba. Saat ini sifat atau hak-hak seorang hamba hanya mengikuti perintah, diutusnya apa, ditandani, ojo takon ben dadi apa, entuk apa, nyapa. Ya. Ini hamba. Jadi ketika kula jadi perintah karo Gusti Allah, tanda ngono, gak usah takon aku engko entuk apa, bakal dikei apa, lek rela takon, rela boleh boten kula lakoni iku nyapa, engko lek ning kene iku napa. Pun hari ini Ramadan. Dina iki kok. Kula jenengan perintahnya sangat jelas
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Manusa wong sing iman sampeyan tak wajib poso. Kula jenengan akhirnya diwarai carane poso. Beginian kok kapan wis mancing napa tulu samsi sudah tidak boleh makan, minum, rokok dan seterusnya. Sampai kapan Gusti? Sampai kumat. Maten sudah laksanakan. Gak usah takon. Lah aku lek wis tak lakoni poso aku lajeng jenengan paringi nopo. Gak usah takon. Karena ingin memberi apa dan mau memberi apa niku bukan hak kita. Niku hak Gusti Allah. Jadi kula jenengan itu haknya poso tok. Wis poso apa gawe entuk mangan yo gawe entuk mangan, gak iso ngomong sing elek, gak ngomong sing elek, gawe entuk napa niku ngombe aja ngombe, gawe entuk rasa-rasa aja rasa-rasa, gawe entuk maksiat aja maksiat. Wis ngono tok. Mari ngono dikongkon ngakehne ibadah yo ibadah sing temenanan. Dikongkon maca Quran yo maca Quran. Ora kakean tok. Iki poso sedina fadilah yo apa, poso rong dina fadilah yo apa, poso telu dina fadilah yo apa, poso 5 dina fadilah yo apa. Aku kok lek sampe poso sampe saulan untung karo Gusti Allah diapakno. Kok Gusti kata kok. Mengapa kita tidak tanya untuk bedakno iki awake dhewe kanggo dudu pengiran. Jadi kula jenengan dari kawula gak usah menentukan sampean pokoke gelem poso sakmene iki. Sampeyan ganjarane padha. Nggih, sampeyan di ngapura dosane kabeh sae neneke, di ngapura sak dosane wong tuwa kabeh. Niki gak usah. Awake dhewe niku belajar netepi dadi kawula sing murni seorang hamba yang tidak pernah merepoti diri kita dengan melu ngurusi hanya Allah. Pun ajine sedekah sudah. Aku tak sedekah, aku tak bawa pola, aku tak bikinkan nopo tajilan untuk apa, untuk wong terawih, wong ngaji dan sebagainya. Bikin aja. Kalau saya kok bayarin ini pula jadi sedekah. Sedekah tegene bulan Ramadan itu iki ganjarane nopo ngene. Gak usah. Karena dalam rangka kula jenengan iki pengin arafana nafsa. Untuk pengin tahu diri kita itu sendiri. Menyempurnakan hak kita. Seorang hamba. Kersane nopo? Kersane mboten lantas pun sahabat dua kita. Mulai kula jenengan diajarkan semuanya hanya untuk Allah. Itu garis pembatas. Ini hak-haknya Allah, ini hak-haknya hamba. Jadi di garis batas jelas kan. Iki hak Gusti Allah. Seret, iki hak kawula. Itu sangat jelas. Lalu mengapa kita itu rancu? Rumput nih. Karena kita niku aneh banget. Anehnya gimana? Kula jenengan niku pegawe nentok no bayaran DP. Gimana? Apa ini? Nah, saat ini saya gambarkan. Jenengan jadi seorang juragan, jadi bos. Jenengan bosnya kula niku pegawai jenengan. Ya, syahadatan sesuai dengan aturannya panjenengan. Aturannya panjenengan semua pegawai masuk jam 7 pagi. Jam 7 pagi start bekerja, jam 9 istirahat, jam setengah 10 bekerja lagi, jam setengah 12 istirahat, jam 1 mulai kerja lagi, jam 3 pulang. Yang dikerjakan semua ada. Ini bola-boli, ini dan seterusnya.
Bayaran saya yang atur. Gaji tetap 1 bulan 2 juta. Gaji bonus urusan saya. Gaji tambahan urusan juragan. Urusannya jenengan. Akhirnya kulo kerja. Kulo kerja niku butuhe kulo 1 jam 7 datang. Mulai bekerja sesuai dengan jadwal pekerjaan yang jenengan berikan. Saya kerja dengan baik. Nah pada waktu kulo niki nyambut gawe bekerja ngene jenengan. Jam 7 kerja yang dikerjakan pertama kulo niku ngayak pasir. Ketika ngayak pasir niku kulo niku takok gaji. Ya nggih sampeyan. Ngayak pasir. Ngayak pasir iki. Bos, aku kok bayar piro? Malah ngayak loro. Bos, aku kok itu apa? Ngayak itu sakangkong. Bos, bonusnya piro? Kira-kira dengar ora jenengan dari bos. Kenyih betul. Nah, ini namanya tidak bisa membedakan haknya hamba dan haknya juragan. Ngopo atur? Bos aku kok bayar aku jam 5 ya. Bos aku bayaran jam 4. Bos aku kok bayaran jam maghrib. Bosnya judek. Takok kan sing dadi juragan iki aku. Aku mau sampai nih. Kok ngatur? Bos kok sarapane pecel lele. Makan siangnya kok tahu dhewe. Wis pegawe ku sik pegawe titik ngomong saja tentang bayaran piro bonusnya. Ini benci jembatan. Ini namanya hamba yang tidak tahu diri. Lah yang tahu tentang hamba dene ora tahu takok tentang bayarannya kapan dibayar piro ki bonusi apa. Dene hanya melihat jadwalnya. Saya datang jam 7 jam 9. Yang dikerjakan 1 2 3 dikerjakan. Juragane enggak tahu ditakoki karo wong iki. Yo enggak tahu wong kenyih enggak tahu. Enggak tahu takok bayaran kapan bonus apa enggak tahu. Dia mempunyai jamnya istirahat. Jamnya makan, dia makan. Gak tahu rewel, dikai pecel rewel. Gak tahu. Dikai jangan kuning juga gak tahu rewel. Dikai gula tempe, tok gak tahu rewel. Dikai sambal, tok gak tahu rewel. Tidak pernah rewel sama sekali. Usul demo juga gak tahu. Waktunya kerja, waktunya pulang. Dan ini juragan nyawa. Akhirnya juragan ini dengan sifat kejuraganannya ini muncul pola sasi. Akhirnya ditimbali, Pak, ini bayaran saya. Ditambah dan tidak pernah bantah. Ditambah orang tahu itu. Gak tahu takon ini piro juragan. Gak pernah. Dia terima bayarannya. Nah, teriku juragan ini pula kayak bayaran ini baru karo kantor. Niki nopo juragan, bukan nopo. Sing ning tapak tangan ibu bayaran mesti 2 juta, sing ning jero kantong itu bonusnya 5 juta. Kok luwih akeh bonusnya? Ini lho tidak. Lah kula jenengan niki golongane sing bener-bener seorang hamba sing yo berwek-berwek nyawang pada tugas dan kewajibannya. Apa kula jenengan niku
yo setengah kawula, yo setengah pegawai, yo setengah juragan. Diarani pegawai lek kandang gawe tolak-tolak takok bayaran tok karo takok bonus tok. Nggih, tarani pegawai kuwi yo kaya wong matur nuwun juragan. Diarani juragan yo ora gablek apa-apa. Repot kan? Mulane teng mriki definisinya sangat jelas, garisnya sangat jelas. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Hitam itu jelas, putih itu jelas. Hamba itu jelas, Tuhan itu jelas. Maka ketika kula jenengan tidak berada di sifat-sifat hamba, maka sifat kita ini akan memudah mengarah kepada sifat-sifat Tuhan. Dan ketika terjadi semacam ini, kita tidak bisa bertauhid. Betul saja kan? Kalau dengan amal untuk nilang itu betul saja. Wa kullu mawjudin utai saben-saben sifat perkara kang iku fawa maqate kullu mawjud iku muhibbun kang demen lidati imani dadi kudu wal kamali dadi lan sampurna dadi kudu wa muhibbun lan kang sengit lil halal imani rusak allati kang dua kang utami halal iku ada mudati ora ana dadi kudu awada musifat fil kamali utawa orana sifat sampurna bidati sakit dadi kulo maujud. Mulane ketika kula jenengan demen ngene kesempurnaan. Ini sempurnanya hamba. Dudu sempurnane Gusti. Ini yang perlu digarisbawahi. Lingkari besar dalam hati. Ketika kula jenengan ini demen ngene kesempurnaan. Ini sempurnane kamu. Sempurnane hamba. Kesempurnaan hamba atau kesempurnaan seorang manusia. Jadi manusia niku diarani sampurna ketika dia ini benar-benar sempurna menjadi hamba Allah. Sempurna menjadi hamba Allah. Dan manusia yang sempurna menjadi hamba Allah iki wis apa jare Gusti Allah. Mulane manusia niku aja seneng nyawang karomah, tapi seneng nyawang ngene keistiqomahan kita. Niki yang kadang manusia niku itu. Ya, begitu gelem ibadah roto kadang wonten mawon ya. Niki apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, apa yang ditampakkan. Ini koyo-koyo dia itu menjadi wakilnya Allah. Menjadi wakil Tuhan. Saya itu wakil Gusti Allah kanggo maras di sampeyan. Jadi saya datang, saya hadir, dihadirkan oleh Allah ke sini untuk menjadi wakilnya Allah nambani sampeyan kabeh. Ini kan bukan sempurna menjadi hamba. Dia malah justru pengen sempurna menjadi Tuhan. Kan aneh. Niki lagi terus orang ini diberi umur 100 tahun lagi, dia berubah menjadi manusia setengah Tuhan.
Lisane niku lisane Tuhan, kelakuan menungso. Rusaknya begitu. Rusaknya ada semua. Nah, ketika dia tetap sempurna menjadi hamba, maka dia tidak pernah merasa punya kekuatan apapun. Kekuatan hanya minallah. Mulane wali Gusti Allah itu diangkat jadi wali karo Gusti Allah, dhek niku ora ngerti. Lha wong sing etok-etok wali tur ngaku-ngaku dadi wali niku diluk entuk wali. Oh, aku mayoritas. Aku mayoritas itu pangsit. Kemudian kok ini mulai kan. Ini mulai stres. Sifat kehambaannya mulai hilang. Neng di memudar. Dan dia seakan-akan melebur menjadi satu. Lalu mulai kan tapi seru satu. Mulai kan repot gitu. Namun jadi sudah sifat mulai kan pedes itu. Udah kurang pedes kayak enak. Mulane kalau matur jenengan ya. Ini kula jenengan bareng belajar tentang tauhid ini. Niki bukan untuk meleburkan diri kita dalam Tuhan itu. Ya. Jadi kula jenengan kanggo benahno becetho kawula iku sapa kula jenengan niku sinten Gusti Allah niku sinten. Setelah itu ranahnya wilayahnya beda garis-garis. Lah mengenai Gusti Allah itu mau